video sambungan saya, video sambungan setelah saya membuat baju berjalan bersama Yesus. 10 tahun kemudian saya membuat buku ini, berjalan bersama Yesus, Wall for Jesus. Di belakangnya Indonesia. Dulu baju hanya Pulau Lembata yang saya tinggal sekarang ini, tapi sekarang buku ini Pulau Indonesia. Dan di sini saya menceritakan semua kesaksian saya. Tetapi saya tidak bisa ceritakan semua karena ini terlalu panjang. Tapi banyak sudah yang membelinya. Sudah 100 buku lebih yang orang beli. Dan saya tidak tahu, sebenarnya saya juga tidak sekolah, saya hanya SD kelas 6. Tapi semua peristiwa itu saya tuliskan di sini. Wall for Jesus. Kemudian ada kesaksian saya. Ini baju. Setelah ini baju adalah baju yang saya pakai saat misa. Duta Vatikan datang di Indonesia, yaitu mereka datang misa di Lembata pada tanggal 25 Oktober 2009. Saya mendengarnya ada misa di tempat itu di kota, lalu saya mengikutinya untuk pergi misa bersama. Tapi yang anehnya, sebelum saya pergi misa itu saya sudah melihat di dalam mimpi bahwa saya akan mengikuti sebuah ibadat doa, tetapi bukan di gereja. Dia hanya di sebuah tenda. Tenda itu berwarna biru, sedangkan di depannya itu ada sebuah gereja yang menaranya itu tinggi sekali, mencakar langit. Kemudian setelah lewat di gereja itu, saya memberi hormat di dalam mimpi saya. Lalu saya pulang, saya membawa 2 anak kembar. Tetapi anak kembar itu mati. Yang satu saya sementara gendong, sedangkan yang satu saya membawanya di rumah, tapi anak kembar itu tidak bernyawa. Padahal anak kembar 2 itu bukanlah manusia, tetapi adalah baju, karena baju itu tidak ada nyawa, tidak ada nafas. Yang satu saat ini, waktu itu saya pakai baju itu, baju saya itu saya bawa dari Malaysia. Waktu itu saya mengikuti lomba Ratu Cantik ibu-ibu di Malaysia, dan baju itu dijahit oleh orang Filipina, Bisaya, yang menjahit baju itu yang berbentuk ikan. Lalu kami ikut lomba dan saya juara 1, dan baju itu saya membawanya sampai di Lembata lebih 10 tahun, tapi baju itu tidak pernah rusak dan saya sayangkan saya tidak pernah memakainya. Saya sampai di Lembata itu kali pertama saya memakai baju itu. Rupanya saya dalam misa itu, roh Tuhan itu membisikkan bahwa di Lembata ada sebuah firman yang digenapi. Yang kecil akan menjadi yang terbesar, yang rendah akan ditinggikan, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Mungkin itu adalah kata-kata Tuhan Yesus waktu saya bertemu tahun 2000. Dia mengatakan, engkau akan mengetahui masa depan dunia sekiranya engkau berada di tempat ini dan mengikuti orang ini. Dan saat itu hampir 10 tahun kemudian baru saya datang di Lembata dan saya mengikuti misa itu. Dan Tuhan berbicara, dia mengatakan di Lembata ada sebuah firman yang digenapi, dan mungkin itulah masa depan dunia. Mungkin tidak terkenal, tidak digenapi di tempat lain, tetapi di NTT Indonesia, yang mungkin puji Tuhan, ya, syukur kepada Allah. Dan karena kita tidak tahu, itu adalah kerja Allah, kerja Tuhan yang menjadi misteri, sangat rahasia. Tiada satupun yang tahu, hanya Allah sendiri. Lalu saya pulang dengan membawa baju itu, dan saya hanya kebingungan
kok kenapa saya harus bermimpi begini. Banyak saya mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan. Dan saya ini ingat bilang, jangan-jangan saya ini hampir seperti dengan Yusuf. Yusuf ini sedikit-sedikit mimpi sampai saudaranya sendiri membenci dia karena gara-gara mimpi. Tapi mimpi itu menjadi kenyataan. Dan saya bersyukur karena semua itu terjadi dengan saya. Saya tidak tahu apa yang harus lakukan, tapi pada saat yang tertentu yang saya tidak tahu apa-apa, pasti Tuhan akan beri petunjuk. Apapun yang saya lakukannya itu Tuhan akan beri petunjuk, karena itu tidak sembarangan. Dan itulah pegangan saya, kalaupun bermacam-macam masalah, bermacam-macam tantangan, saya tetap percaya Dia ada. Walaupun kadang-kadang orang mengolok, orang-orang tidak setif, orang yang banyak yang tidak suka karena mereka bilang saya ini banyak sok suci, saya ini begini, malah ada tempat-tempat yang saya beri kesaksian di kumpulan-kumpulan, malah mereka bilang saya ini sombong. Padahal saya hanya menceritakan yang sebenarnya, saya tidak menambah dan tidak mengurangi, tapi itulah yang saya alami. Dan saya tidak, mereka katakan saya sombong, saya terima saja, tidak apa-apa. Karena saya juga memang tidak tahu, mungkin saya juga berlebihan. Tetapi kalau bagi saya itu saya tidak berlebihan, karena apa yang saya ceritakan itulah yang saya